Pemirsa, pasokan dan permintaan yang tak seimbang, terutama menjelang Ramadan ini, selama ini selalu dituding menjadi biang kerok yang memicu harga pangan tidak terkendali. Selain menurunkan daya beli konsumen, kenaikan harga pangan memberikan tekanan ekonomi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dan berikut ulasan selengkapnya dalam laporan utama Waspada Harga Sembako Menggila Awal Ramadan. Antrian masyarakat untuk mendapatkan sembako dengan harga murah belakangan menjadi pemandangan yang jamak terlihat. Dimanapun lokasi pasar murah digelar, disitulah warga rela berdesakan dalam antrian. Fenomena seperti ini memang selalu terjadi memasuki bulan suci Ramadan hingga menjelang hari raya. Naiknya harga pangan sepertinya sudah menjadi tren musiman yang terus berulang setiap tahunnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui memang ada beberapa harga komoditas pangan yang masih tinggi. Anomali cuaca seperti El Nino menjadi satu dari sekian banyak faktor yang membuat harga pangan naik. Namun Mendak memastikan pasokannya masih dalam batas aman. Menjelang bulan suci Ramadan, ayam banyak, telur banyak, beras banyak, cabai banyak, bawang banyak tadi kan. Bawang putih, bawang merah banyak ya. Bawang merah putih harganya termasuk di bawah standar 36.000. Bawang merah masih murah 30.000, cabai turun 58.000 ya. Nah, beras tidak naik tapi belum turun, masih mahal. Tapi tidak naik lagi yang premium. Kalau beras bulog banyak. Ya, telur tadi 30.000, kemarin masih 31, 32, sekarang sudah 30.000 ya. Ayam agak mahal tadi, kalau dikiloin 40-an, kalau satu ekor 35.000. Pasokan dan permintaan yang tak seimbang selama ini selalu dituding menjadi biang kerok yang memicu harga pangan tak terkendali. Namun, benarkah ini menjadi faktor tunggal yang memicu lonjakan harga pangan? Menurut pengamat pertanian dari Center Reform on Economics, Eliza Mardian, setiap komoditas pangan memiliki karakteristik masing-masing sehingga faktor penyebabnya pun tidak bisa disamakan. Untuk kenaikan harga pangan ini setiap komoditas itu karakteristiknya berbeda-beda. Tadi beras, terus juga ayam, telur, begitu juga cabai. Cabai itu ketika musim hujan dia harganya akan naik karena suplainya terbatas, karena mereka banyak yang gagal panen gara-gara busuk. Nah, begitu juga dengan kalau bawang putih itu beda. Bawang putih naik harganya karena dia 99% impor, jadi sangat ditentukan oleh harga internasional. Begitu juga dengan gula pasir, kita 60%-nya itu impor. Jadi memang sangat bergantung terhadap ketersediaan dan manajemen importasi. Khusus untuk komoditas beras, selain faktor cuaca, ada pola yang berbeda antara produksi dan juga konsumsi yang membuat neraca perdagangan beras harus benar-benar dihitung secara cermat. Harga pembelian gabah kering panen di tingkat petani yang masih rendah hingga persoalan panjangnya rantai distribusi membuat harga di tingkat konsumen masih sangat berfluktuatif. Berkaca dari tahun 2023 kemarin, ternyata meskipun kita penurunan produksi akibat El Nino itu hanya 440.000. Dan kita masih surplus produksinya dibandingkan dengan konsumsinya. Jadi konsumsi itu sekitar 30,8 juta ton dan produksinya itu 30,9 juta tonan. Itu masih surplus dikit. Nah, tapi yang terjadi adalah kenaikan harga beras yang berkali-kali lipat. Nah, itu karena itu tadi manajemen stoknya kurang baik. Seharusnya ada ketika panen raya pemerintah menyerap gabah petani agar ketika tidak menghasilkan, bulan-bulan tidak menghasilkan beras, itu pemerintah mengeluarkan cadangan pangannya seperti itu. Tapi pemerintah gagal menyerap gabah petani dalam negeri karena harga pembelian pemerintah itu sangat di bawah, bahkan di bawah biaya produksinya. Beda lagi dengan kenaikan harga minyak goreng yang dianggap tak biasa.
Disparitas harga antara minyak goreng premium dan minyak goreng curah memicu lonjakan harga di tingkat konsumen. Ini kenaikan harga minyak goreng ini sebuah anomali, sebab kita lihat bahwa kinerja ekspor CPO itu lesu ya, karena memang permintaan globalnya yang menurun karena ada perlambatan global sehingga permintaan untuk CPO kita turun. Nah, tapi di satu sisi supply atau misalnya DMO, domestic mandatory obligatorinya untuk memenuhi kebutuhan domestik itu sekitar 300 ton itu 300 juta ton itu enggak terpenuhi. Padahal kita secara supply itu seharusnya memadai, tapi kok harganya meningkat? Nah, karena ini ada disparitas harga antara minyak goreng premium dengan minyak goreng curah atau minyak kita. Jadi terjadi penurunan penjualan minyak premium, minyak goreng premium. Nah, jadi masyarakat cenderung membeli yang minyak curah atau minyak kita yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan minyak premium. Inilah yang menyebabkan kenapa sekarang seolah ada usaha atau ikhtiar untuk meningkatkan harga minyak curah atau minyak kita agar gap antara minyak premium dan minyak curah ini tidak terlalu jauh. Kenaikan harga pangan memiliki dampak cukup signifikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Selain menurunkan daya beli konsumen dan juga kenaikan harga pangan memberikan tekanan ekonomi. Ya jelas kenaikan itu saya minta diturunin lagi ya biasanya. Untuk apa tuh? Cabai, bawang merah, bawang putih. Gula, nomor 1 gula, karena saya pas Ramadan itu pakai gula minimal sehari itu sekilo. Karena saya tiap hari ngasih teh, es tuh buat masjid. Apalagi yang namanya beras tuh. Tiap hari saya kan butuh makan. Terlepas dari apapun penyebab lonjakan harga, ketersediaan bahan pangan murah bagi masyarakat sudah selayaknya menjadi perhatian serius pemerintah. Stabilitas harga dan pasokan di tengah melonjaknya permintaan menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.